Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saat ini kita sudah dipertemukan kembali di tempat ini untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Kristen. Saya suka melihat kalian semua yang kelihatan cerah, ceria pagi hari ini. Ya, semua kelihatan sukacita. Bahkan ruangan di mana saat ini kita ada ini juga kelihatan sudah bersih. Apa yang sudah kamu lakukan, tugas kalian, tugas piket sudah kamu kerjakan dengan baik. Bagus ya, sudah tertera di situ. Nah, kita akan mulai awali dengan berdoa ya terlebih dahulu, gitu ya. Tapi sebelumnya coba, kalau Bu Eni tidak memakai masker di sini, ya, itu bukan berarti Bu Eni tidak menjaga kesehatan. Tapi kalau Bu Eni ngomong kurang tepat, kalau kurang tepat kalau memakai masker, maka saya buka. Itu kan agak jauh dengan kalian, ya kan? Jadi kalian yang maskernya masih belum dipakai, semua dipakai coba. Ya, dipakai maskernya, ya, tinggal dipakai, bagus, ya. Kita tetap menjaga kesehatan, ya. Sampai benar-benar nanti pandemi sudah berlalu, kita akan bebas, ya. Tetap sekarang masih tetap protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sekarang kita akan mulai saja ya pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa dan pujian. Saya minta petugasnya untuk segera mempersiapkan diri. Itu di dinding sudah ada ya jadwalnya. Jadwal pujian adalah Kiken. Silakan Kiken, siap di depan. Ya, ya, pimpin pujian dan doa. Ya, silakan ya. Mari teman-teman kita berdoa. Yesus, terima kasih atas segala pada ini sudah kamu masih bisa bertemu kembali dengan keadaan sehat. Dan Yesus kami berkati juga beribu yang akan membimbing kami juga. Terima kasih Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ya, pimpin pujian sekarang. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu dulu. Semua menyanyi dengan segenap hati. 1, 2, 3. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, memenuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Silakan kembali Kiken. Terima kasih ya. Nah seperti itu ya. Kalian harus berani, percaya diri kalau ada tugas yang harus kalian kerjakan. Oke, sekarang Bu Eni mau mengabsen terlebih dahulu ya. Pagi hari ini sepertinya ada yang belum hadir ya. Nanti akan saya panggil satu persatu saja. Kiken hadir tadi ya. Kamu jawab ya dengan tunjuk jari ya. Kiken. Hadir Bu. Iya. Teresa. Hadir Bu. Hadir. Marta. Ada. Dwi. Kebanan tadi Bu. Oh iya. Kenapa itu kebanan-banan itu ya? Oh iya. Jadi kalau nanti ketemu di jalan lagi, misalnya nanti di rumah ya, kamu ngomong sama Dwi, sekalipun terlambat ya, mudah-mudahan nanti dia segera bisa menyusul ke sini. Tetapi harusnya segera datang ke sekolah, jangan bolos ya. Ya, mudah-mudahan nanti segera bisa datang.
Kemudian Angel? Hadir, Bu. Hadir. Febri? Hadir, Bu. Oke, Febri. Patricia? Hadir, Bu. Hadir. Coba yang keras, yang tegas suaranya. Ya, ya. Terus Fian? Hadir, Bu. Hadir. Vika? Hadir. Hadir. Yes, Wokta? Hadir. Hadir. Yohana? Hadir. Hadir. Puji Tuhan. Semua sudah saya absen. Yang belum hadir nanti biar segera menyusul, ya, anak. Kali ini kita akan lanjut saja karena sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini. Saya minta semua peralatan yang ada, alat-alat tulis disiapkan di atas meja semua. Ya. Alkitab, kemudian buku-buku paket. Ya. Ya siap? Ya siap semua. Oke. Saya akan memberikan tema pada kesempatan hari ini dengan tema Roh Kudus penopang hidup orang beriman, yaitu materi PAK kelas 8 semester Gasal. Coba semester Gasal ya. Coba dibaca bareng-bareng. Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Ya, bagus. Materi kelas 8 ya itu. Nah, nanti saya akan bertanya kepada kalian, bahkan kalian nanti juga mau berdiskusi ya, karena bahan-bahan yang sudah kamu dapatkan kemarin kan beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu, ini sudah ngomong ada tugas yang harus kamu kerjakan ya. Tugasnya apa anak-anak, masih ingat? Masih. Iya, coba mencari informasi tentang Roh Kudus ya. Kamu mencarinya di mana saja? Coba tunjuk jari. Ya, ya kan? Nak? Dari pendeta. Dari pendeta. Ada lagi coba, dari mana saja? Internet. Oh iya, dari internet. Ada lagi dari mana? Guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu. Ada lagi dari mana? Orang tua. Dari orang tua, bagus. Ada lagi? Iya banyak ya, dari Google dan sebagainya banyak. Jadi informasi tentang Roh Kudus sudah kamu dapatkan. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Nah sebelum kita lanjut berikutnya, saya akan menunjukkan pada kalian tentang kompetensi dasarnya ya. Kita akan lihat. Nah nih, kompetensi dasarnya nih, biar bisa saya bacakan ya, tapi saya percaya bahwa kalian bisa mengerti. Nah, kenapa di sini ditunjukkan ada gambar? Gambar apa anak ini? Burung merpati. Burung merpati. Itu lambang dari Roh Kudus. Kalian tahu ya, pada saat Yesus dibaptis, di mana anak? Di sungai Yordan. Yang membaptis Yesus siapa? Yohanes Pembaptis. Ya, di sungai Yordan. Kemudian ada Roh Kudus yang berupa burung merpati. Kemudian ada suara yang berbunyi bagaimana? Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah itu pada saat itu Roh Kudus, Yesus dan Allah sendiri, Allah Bapa menjadi satu dan kita kenal dengan Tritunggal atau Trinitas. Jadi Roh Kudus dilambangkan dengan burung merpati tadi. Oke ya, kita lanjut berikutnya. Setelah kompetensi dasar ada IPK. Nah IPK-nya seperti ini, indikator pencapaian kompetensi. Kamu bisa baca di sini ya. Nah anak-anak, setelah indikator pencapaian kompetensi, kita juga harus melakukan sesuatu hal. Tujuan kita pembelajaran saat ini itu apa? Ya, tujuan pembelajaran. Nah ini harus kamu lakukan. Harus mencapai tujuan ini, teman-teman ya. Tujuannya yaitu menjelaskan siapa Roh Kudus itu. Kalian kan sudah mendapatkan informasi tentang Roh Kudus ya. Nanti kalian bisa menjelaskan satu persatu ini. Kemudian kalian bisa menyebutkan tanda-tanda turunnya Roh Kudus. Berikutnya kalian bisa menyebutkan 2 jenis karunia Roh Kudus dan menyajikan contoh peran Roh Kudus pada diri orang beriman itu yang seperti apa. Ya, tujuan nanti harus dicapai. Berikutnya kalian harus bisa mempraktekkan
peran Roh Kudus pada diri remaja dengan cara menyanyikan lagu-lagu pujian. Nah itu yang akan kita capai pada pembelajaran ini. Dan jelas anak-anak? Jelas. Nah anak-anak, itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai di dalam pembelajaran hari ini. Nah, kita akan mulai untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Namun sebelumnya saya akan mengingatkan kembali kepada kalian untuk pembelajaran yang lalu ya. Kalian masih ingat ya? Masih Apa judulnya? dapat diberikan Iya, dampak hidup orang beriman dan berpengharapan. Dampaknya, jadi orang yang beriman dan berpengharapan itu mesti ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya apa? Ya, berubah kehidupannya dari yang dulu jahat menjadi baik, dari yang dulu bodoh, alas-alasan, malas-malasan, diubahkan oleh Tuhan. Ada dampaknya. Ya. Dari yang misalnya kok dia dibully oleh banyak orang misalnya, tapi tetap kuat iman percayanya, ya itu karena iman, maka Tuhan akan menyelesaikan permasalahannya. Coba tokohnya siapa Nana? Iya, yang keras coba. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iya, Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki teman satu lagi siapa Cak? Daniel. Ya, jadi Daniel karena imannya kepada Tuhan, ya, dia tidak mau untuk disuruh menyembah atau kaisar. Tidak mau. Dia memiliki Allah yang hidup, Allah yang esa. Ya, Daniel. Kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego temannya Daniel. Dia juga tidak mau untuk menyembah kaisar, menyembah patung kaisar. Tidak mau. Dia mengandalkan Tuhan saja. Nah itu ya. Jadi iman percaya mereka tetap kokoh dan kuat. Hanya Allah yang esa yang dia sembah. Anak-anak ya. Oke. Kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Oke, dilanjut sekarang. Nah, ini ada gambar apa, Nana? Gambar lidah-lidah api. Gambar lidah-lidah api itu mengingatkan kepada kita tentang Pentakosta ya. Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Kalian tahu ya, kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga setelah wafatnya Yesus. Yesus wafat pada hari yang ke-1 hari Jumat. Maka disebut dengan hari raya Jumat Agung, memperingati kesengsaraan hingga kematiannya Yesus. Itu Jumat Agung. Kemudian 3 hari berikutnya Yesus bangkit. Yesus tidak mati selamanya karena dia Allah. Ya. Yesus dibangkitkan. Yesus bangkit. Ya. Kemudian setelah 3 hari, kemudian selama 40 hari, Yesus menampakkan diri kepada para murid, menunjukkan bahwa tangannya ini, ya, ini bekas paku, ditunjukkan kakinya juga berlubang. Inilah aku. Dia tunjukkan gitu. Aku tidak mati terus, tetapi Yesus hidup. Jadi kalau kita memiliki Yesus, ya percaya pada Yesus, dia adalah Allah yang hidup, itu ditunjukkan. Jadi Yesus tidak mati. Sampai sekarang Yesus hidup, ada di sebelah kanan Allah Bapa yang ada di surga. Silakan kalian berdiskusi terlebih dahulu dengan teman-teman kalian satu kelompok masing-masing. Kemudian salah satu dari kalian harus ada yang menjadi sekretaris untuk menulis, ya. Bahan-bahan yang sudah ada pada kalian, yang telah kalian kumpulkan dari para pendeta, guru suami, dan lain-lain tadi, dibahas di dalam kelompok, kemudian ditulis, disimpulkan. Oke, siap ya? Anak-anak, siap ya? Ya, diskusinya. Halo, coba, jangan rame coba. Kiken, Dwi, apa, ya? Dengar? Berani ngomong apa tadi? Diskusi, salah satu menulis, kemudian kamu diskusikan apa yang sudah kamu dapatkan tadi. Ya, nanti dipresentasikan setiap kelompok. Ada salah satu yang berdiri untuk mempresentasikan. Saya beri waktu 15 menit cukup ya? Cukup betul ya? Oke, silakan sekarang kamu kerjakan.
Ya. Sudah bisa? Oke, semuanya sudah selesai mengerjakannya? Ya. Sudah. Sekarang tiba saatnya kalian mempresentasikan, ya, mempresentasikan satu persatu mulai dari kelompok 1, berikutnya 2, 3, dan 4. Saya akan tunjuk kelompok pertama. Kelompok 1, kita beri aplaus. Ya, silakan berdiri dan menyampaikan. Kami kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Menurut kami, Roh Kudus adalah Allah sendiri. Tanda-tandanya turunnya Roh Kudus terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Peran Roh Kudus pada diri orang beriman adalah membuat semangat baru sehingga dapat menemui hidup baru bersama Kristus. Ya, terus ya. Untuk ini anak-anak ya, sudah kamu buat lagu-lagunya, sudah kamu tulis? Oh ya, bagus ya. Bagus ya. Kan kita akan beri aplaus untuk kelompok 1 ya. Ya, berikutnya kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan untuk mempresentasikan. Kami kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Berdasarkan apa yang telah kami dapatkan dari tanya jawab kami dengan pendeta kami, setelah minggu dan para majelis, kami menyimpulkan bahwa Roh Kudus adalah penolong dan Roh penghidup. Oke, bagus. Silakan duduk kembali kelompok 2. Iya. Berikutnya kelompok 3, silakan mempersiapkan diri. Kami kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah oknum ketiga dari Tritunggal. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Berikutnya kelompok terakhir akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok yang keempat. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 4, silakan mempresentasikan. Yang lain bisa mendengarkan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, bila bisa saling tanya jawab ya antar kelompok. Oke, sekarang kelompok 4 dulu. Kami kelompok 4 akan menyampaikan sesuai dengan yang kami dapat dari beberapa sumber. Menurut kami, Roh Kudus merupakan pribadi ketiga dari Tritunggal. Oke. Ya, Nana. Sekali lagi kita beri aplaus untuk semua kelompok. Ya, kalian sudah melaksanakan tugas dengan baik. Bu Eni bangga. Bu Eni suka sekali. Dilanjut ya untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang harus lebih bagus lagi. Nah, sekarang kita akan lanjut. Akan Bu Eni simpulkan dari semua hasil yang sudah kalian kerjakan, kesimpulan-kesimpulannya Bu Eni akan menyimpulkan. Namun terlebih dahulu saya akan mengulangi sebentar tentang Roh Kudus. Kalian kan sudah mendapatkan ya informasi tentang Roh Kudus. Ya, sekarang Roh Kudus itu apa? Nah, seperti apa Roh Kudus itu? Kamu pernah melihat Roh Kudus? Tidak, tapi dampak dari Roh Kudus itu ada, ya. Jadi saya ibaratkan angin, ya. Angin itu tidak ada orang yang tahu rupanya angin koyo apa, ya. Jadi warna angin itu seperti apa, bentuknya seperti apa tidak ada. Jadi saya ibaratkan seperti angin, tidak bisa dilihat, namun ada dampaknya. Dampaknya apa? Kalau ada angin maka daun bergoyang-goyang.
yang contohnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian peran Roh Kudus itu apa? Nah, sekarang kita akan belajar di sini. Nah, peran Roh Kudus di sini dampaknya itu bisa dilihat. Jadi penolong. Ya, ini di sini sudah disebutkan. Roh penolong, menjadi penolong. Yohanes pasal 14 ayat 16, coba dibuka. Siapa yang lebih cepat membuka nanti bisa membacanya. Ya, cepat. Ya, sudah ketemu siapa? Oh, itu. Kiken ya? Ya, silakan Kiken. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Iya, tepuk tangan untuk Kiken. Jadi itu tadi sudah dibacakan oleh Kiken. Roh Kudus menjadi penolong atau disebut Roh penolong. Berikutnya, Roh Kudus menjadi penghibur, menghiburkan seseorang yang susah, yang punya masalah, dihibur oleh Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Siapa yang cepat? Silakan dibaca. Iya, Tika, baca. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Iya, ya, tepuk tangan untuk Tika. Ya, berikutnya ya. Ini memimpin kita. Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Jadi menolong kita, memimpin kita kepada kebenaran-kebenaran. Kalau dulu kita tidak tahu bahwa itu jahat, kita langgar. Kalau dulu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita lakukan. Dan karena ada Roh Kudus, maka kita melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang benar tadi. Ya, peran dari pada Roh Kudus. Next, berikutnya. Nah, sekarang tanda-tanda turunnya Roh Kudus ya. Tadi ada yang mengatakan betul ya, tadi sudah kamu ungkapkan. Karena di sini tanda-tanda turunnya Roh Kudus kamu bisa membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ya. Itu ada disebutkan di situ. Tanda-tanda turunnya Roh Kudus. Pada waktu Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya 10 hari setelah kenaikannya atau 50 hari setelah kebangkitannya, maka turunlah Roh Kudus itu pada saat murid-murid berkumpul di sebuah ruangan yang besar, di suatu ruangan itu ya. Mereka sedang memperingati hari Paskah. Paskah dalam Perjanjian Lama itu memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir. Mereka kumpul di situ. Kemudian di dalam Perjanjian Lama itu mereka juga berkumpul untuk memperingati hari panen raya. Maka semua orang yang keluar dari Yerusalem, mereka berkumpul di situ. Ya, kalau orang-orang di Indonesia ini setiap tahun budaya Indonesia kan orang-orang yang keluar daerah itu datang, ya, kembali ke rumah masing-masing untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Ya, contohnya seperti itu. 1 tahun sekali. Demikian juga di Yerusalem seperti itu. Orang yang keluar, entah itu bersekolah, entah itu keluar kota untuk bekerja atau apa saja, mereka kembali pulang ke Yerusalem. Nah, itu yang disebut dengan Yahudi, orang Yahudi diaspora namanya, yang terpencar-pencar. Kemudian mereka pulang ke Yerusalem. Nah, pada saat itu banyak orang yang ada di Yerusalem. Murid-murid kemudian dikaruniai oleh Tuhan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus turun dengan tanda-tanda yang dahsyat. Nah, ini kedengaran suara angin keras, gitu ya. Padahal tidak ada apa-apa, tiba-tiba seperti itu. Kemudian mereka di atas kepala mereka ada bertebaran lidah-lidah api. Itu makanya sekarang itu disebutkan bahwa lidah-lidah api itu sebagai lambang Roh Kudus di situ. Jadi pada waktu itu mereka para murid itu di atas kepalanya ada lidah-lidah. Kemudian mereka berbicara, mereka berkhotbah dengan berapi-api. Dan mereka keluar ruangan, kemudian mereka khotbah kepada orang yang banyak di situ. Orang-orang banyak itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Petrus ketika dia berkhotbah dan juga Yohanes yang berkhotbah pada waktu itu.
Orang-orang Yahudi diaspora kan dari berbagai bahasa ya, bahasanya macam-macam. Tetapi yang disampaikan oleh Petrus itu mereka pada tahu semua. Padahal mereka tidak pernah belajar bahasanya itu. Petrus tidak pernah belajar bahasa, semua bahasa enggak. Tapi orang-orang di situ mendengar apa yang dikatakan oleh Petrus itu dengan pengertian mereka. Jadi sesuai dengan bahasa mereka. Itu yang disebut dengan bahasa asing atau bahasa roh. Itu ada dalam Kitab 2. Itu ya. Jadi mereka mendapatkan karunia Roh Kudus. Jadi di samping murid-murid juga berkhotbah berapi-api, Roh Kudus turun ya. Tapi ketika Petrus berkhotbah itu orang-orang pada bertobat. Yang dulunya jahat, yang dulunya melakukan hal-hal yang tidak baik, kemudian mereka bertobat, mohon pengampunan dari Tuhan, dan mereka dibaptis. Banyaknya orang pada waktu itu, pada peristiwa Pentakosta itu, ada berapa anak? 3.000 orang. Itulah yang disebut gereja mula-mula. 3.000 orang bertobat pada waktu itu dan dibaptis. Oke, ini aja ya tentang tanda turunnya Roh Kudus. Sekarang ada 2 jenis karunia Roh Kudus. Jadi setiap orang yang memiliki karunia Roh Kudus, mendapatkan karunia Roh Kudus, itu biasanya mendapatkan karunia yang berbeda-beda. Yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Ada yang mendapatkan karunia hikmat, ada yang mendapatkan karunia pengertian, ada karunia nasihat. Ya, jadi setiap saya menasihati misalnya ya, anak itu bisa tahu apa yang saya sampaikan dan mereka kemudian menaati. Kemudian ada keperkasan, pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi setiap mereka itu mendengarkan firman Tuhan, dia takut akan Tuhan. Yang dulunya tuh masa bodoh, ya. Tapi kemudian mereka mendapatkan karunia Roh Kudus dan mereka takut akan Tuhan. Berikutnya, jenis karunia yang kedua yaitu mereka mendapatkan atau berkata-kata dengan hikmat. Bisa berkata-kata dengan hikmat, ya. Kemudian ada mendapatkan pengetahuan, karunia pengetahuan. Ada yang mendapatkan karunia iman, sekalipun dia dihujat orang sampai seperti apa, bahkan disakiti, itu dia tetap beriman. Nah itu karunia Roh Kudus itu tidak semua orang mendapatkan karunia itu. Ya. Kemudian ada yang mendapatkan karunia penyembuhan atau menyembuhkan. Orang yang mendapatkan karunia Roh Kudus itu bisa dipakai oleh Tuhan dengan menyembuhkan. Itu karunia Roh Kudus. Ya, tuh karunia menyembuhkan yang sakit, yang parah misalnya ya. Yang dulunya dokter sudah mengklaim bahwa orang ini tidak bisa sembuh, tapi oleh kuasa Roh Kudus maka orang itu bisa sembuh. Kanker yang sudah stadium berapa, 4 misalnya, oleh karena kuasa Roh Kudus bisa sembuh. Orang yang lumpuh, orang yang buta, orang yang tuli disembuhkan oleh orang tadi yang dipakai oleh Tuhan. Ya, ada lagi mujizat, apa mujizat termasuk ada yang menyembuhkan, itu bagian dari mujizatnya. Kemudian bernubuat. Bernubuat itu adalah menyatakan, mengungkapkan apa yang dia belum tahu pada waktu berikutnya itu terjadi. Hal-hal yang belum terjadi diungkapkan oleh orang yang mendapatkan karunia nubuat itu. Nubuat, kalau orang dunia mengatakan ramalan, ya, tapi ramalan dan nubuat beda. Ya. Jadi ada yang mendapatkan karunia nubuat. Kemudian ada yang bisa membedakan bermacam-macam roh. Macam-macam roh. Roh itu ada 3 ya. Roh manusia, roh iblis, atau roh kudus. Jadi misalnya saya mendapatkan karunia itu, kemudian saya dekati dengan seseorang, anak ini mengatakan seperti ini. Ini apa? Roh apa yang dia ucapkan itu? Saya tahu. Ya, misalnya saya mendapatkan karunia Roh Kudus kah? Atau roh manusia? Atau roh iblis? Itu tahu. Jadi orang yang mendapatkan karunia bisa membedakan bermacam roh, itu bisa mengetahui. Kemudian ada berbahasa roh seperti tadi ya. Rasul Paulus berbicara dengan bahasa roh, ya, bahasa roh itu tadi. Atau disebut dengan glosolali. Ya, kamu dengar ya, glosolali itu berbahasa roh, berbahasa asing. Kemudian ada yang bisa menafsirkan bahasa roh. Jadi biasanya kalau ada orang yang berbahasa roh, biasanya Tuhan juga memakai orang lain untuk bisa menafsirkan bahasa roh. Jadi masing-masing kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus percaya pada Tuhan dengan sering membaca firman Tuhan, sering berdoa, sering memuji-muji Tuhan, mesti dikaruniai Roh Kudus.
Apakah itu sedikit atau banyak? Mesti ada. Kamu ingin tidak diberikan oleh Tuhan karunia Roh Kudus? Ingin. Makanya tetaplah terus kencang kamu dekat dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan. Oke. Ya, anak-anak, itulah tadi tentang karunia Roh Kudus yang telah kalian bahas di dalam diskusi kalian. Ya. Nah, sekarang gue akan menyimpulkan di dalam kesimpulan ini. Tadi yang sudah dibahas bisa dibaca di sini. Roh Kudus itu pribadi ketiga dari Tritunggal. Masih ingat ya Tritunggal? Apa itu anak-anak? Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Jadi Allah itu di dalam Yesus Kristus itu bukan Allah yang Kristen. Orang Kristen itu tiga, enggak. Allah yang orang Kristen itu hanya satu, ya. Tapi di dalam tiga yang esa, maka disebut Tritunggal, tiga yang satu. Allah Bapa, Yesus Kristus, Allah menjadi manusia karena sayangnya Allah kepada manusia, sehingga dia tidak rela kalau manusia itu binasa, ya. Tapi supaya manusia memperoleh hidup yang kekal. Pada saat Adam jatuh ke dalam dosa, ya, Allah itu tidak suka dengan dosa manusia, ya. Akhirnya Tuhan punya inisiatif untuk menyelamatkan manusia karena upah dosa itu apa, anak? Maut. Tidak suka Allah maut. Tidak suka manusia jatuh ke dalam dosa maut yang ada tadi. Maka kemudian Allah punya inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Kalau Allah itu Allah yang esa, dia sanggup melakukan segala perkara, ya. Bisa menjadi manusia karena yang akan diselamatkan adalah manusia, ya. Bisa apa saja yang dilakukan Allah bisa, ya. Kemudian Yesus kan wafat mati, ya. Mati karena dia menanggung semua dosa manusia, dosa keturunan yang seharusnya kita yang menanggung, tapi oleh karena kasih Tuhan, maka Yesus yang rela di atas kayu salib, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita manusia, ya. Jadi kita bersyukur kalau Tuhan sudah menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Berikutnya, tanda-tanda turunnya Roh Kudus sudah kita bahas bersama-sama tadi, ya. Kemudian peran Roh Kudus apa saja sudah. Kemudian dua jenis karunia Roh Kudus sudah. Kemudian contoh peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman. Kalian bisa antara lain menyanyikan lagu-lagu pujian, dapat membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Itu karunia Roh Kudus. Semua yang baik-baik itu dalamnya dari Tuhan. Oke, anak-anak jelas? Yes. Kalian bisa menulis di sini. Itu tadi ya, ditulis di sini. Kalau sudah ditulis, soal untuk kalian sudah saya bagikan tadi, ya, supaya kalian kerjakan sebagai uji kompetensi. Apakah kalian benar-benar sudah mudeng dengan apa yang kalian pelajari dan saya sampaikan tadi? Kalau sudah, nanti akan dikumpulkan dan minggu depan saya akan bagikan nilainya kalian. Nah, saya rasa pertemuan pada kesempatan hari ini sudah cukup. Kita akan mempersiapkan diri untuk pembelajaran minggu depan. Ya, siapa anak ya? Minggu depan temanya berbeda. Kalau kemarin dampak hidup orang beriman dan berpengharapan, hari ini Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Minggu depan kita akan bahas materi yang baru, yaitu judulnya Yesus Teladanku. Silakan kalian mempelajari, mempersiapkan diri dengan belajar dari hal-hal yang lain lagi. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Kita akan mempersiapkan diri untuk kembali pulang ke rumah masing-masing, dan kita akan masih ada pelajaran yang lain. Oke, yang mau melanjutkan pelajaran yang lain silakan. Ya, nanti kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pertemuan ini. Mari kita berdoa. Sebelum berdoa, kita akan menyanyikan satu buah lagu. Roh Kudus hadir di sini, menguasai setiap kita, ya. Dengan kesungguhan hati, ketulusan hati. Yuk kita akan menyanyikan itu. 1, 2, 3. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Diri kita adalah bait suci Tuhan. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh sedang bekerja. Roh Kudus
mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mana suaranya? Tiada yang mustahil, Tiada yang sukar. karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Kau sudah memimpin kami dalam pembelajaran hari ini, dari permulaan pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau kuasai setiap kami, supaya Engkau pimpin kami, kuasa Roh Kudus terus mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami diubahkan dari hari ke hari menjadi baik sesuai dengan kehendak. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami akan kembali pulang dan Roh Kudus tetap memberikan penyertaan di dalam kehidupan kami, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.